Kaki Siren sudah menapaki besi pembatas, tubuhnya siap menjatuhkan diri dari atas ketinggian jembatan. Namun sebuah tangan tepat waktu menggapai tubuh Siren dan membawanya turun dan menjauh dari pembatas jembatan itu. Lepas. Siren memberontak dari rengkuhan tangan kekar yang memegang pinggang Siren cukup erat. "Istighfar Mbak, apa yang akan kamu lakukan ini dosa besar," ucap suara pemuda itu mengingatkan Siren. "Lo gak tahu apa yang gue rasain," balas Siren keras. "Gue udah gak ada tujuan hidup. Gak ada yang pengen gue tetap hidup. Gak ada yang menginginkan gue di sini." Suara Siren mulai lirih dan isakannya terdengar sangat memilukan. Tubuh Siren melemah dan dirinya terduduk di aspal jalanan. Pemuda yang menolong Siren hanya mampu menatap dengan prihatin. Sangat terlihat jelas bahwa gadis di depannya ini sangat putus asa. Kacau, hanya itu satu kata yang dapat menggambarkan keadaan Siren saat ini, dengan celana pasien berwarna biru langit yang terlihat lusuh, jaket hoodie yang kebesaran di tubuhnya, dan wajah yang terlihat sangat jauh dari kata baik-baik saja. "Di mana rumah kamu? Biar saya antar." Sang pemuda mencoba berbicara dengan Siren yang masih menangis di bawahnya. "Gue gak akan pulang, gak ada yang menginginkan gue pulang. Gak baik seorang gadis masih di luar tengah malam begini, apalagi kamu sendirian di tempat sepi kayak gini. Lo pergi aja dari sini, gue cuma mau akhiri ini semua." Suara Siren sangat pelan namun masih dapat didengar lawan bicaranya. "Istighfar Mbak, setiap manusia akan diberi cobaan sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan menyerah, karena setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya." Pemuda itu mencoba menasihati Siren. "Lo itu gak tahu apa yang gue alami. Jadi gampang aja buat lo ngomong begitu," ucap Siren sinis menatap pemuda itu. "Lalu, apa dengan cara bunuh diri masalah yang kamu alami akan hilang?" Pemuda itu menatap lekat mata Siren. "Apa kamu tahu kalau bunuh diri itu sangat dilarang oleh agama? Lo itu siapa sih? Kenapa ikut campur urusan gue?" Siren berdiri dan mendorong kuat dada pemuda yang ada di depannya. "Saya Bara Wijaya Kusuma." Ya, pemuda yang menolong Siren adalah pemuda yang pernah menabrak Siren di taman waktu itu. Dan Bara masih ingat dengan wajah Siren, walaupun sekarang wajahnya terlihat sangat kacau. "Gue gak tanya nama lo." Siren menatap tajam Bara. "Tadi kan kamu yang tanya aku siapa," ucap Bara santai. "Terserahlah." Siren melangkah menjauhi Bara. Bara mengikuti langkah Siren dan mensejajarkan langkahnya di samping Siren. "Ngapain sih lo ngikutin gue? Takut aja kalau kamu berencana lompat dari jembatan lagi." Siren menghentikan langkahnya dan menatap Bara dengan mulut yang membuka dan menutup, tapi tak ada yang dia ucapkan. Siren menggeleng dan melangkah kembali menjauhi Bara. Namun saat langkahnya belum terlalu jauh, Siren merasa kepalanya berdenyut hebat. Siren berjongkok dan memegangi kepalanya yang terasa amat sakit. "Kamu kenapa?" Bara mendekat dan melihat wajah Siren yang bertambah pucat. "Ah, kepala gue sakit," seru Siren. "Saya antar ke rumah sakit." Bara membantu Siren berdiri. Namun saat Siren akan bangkit, tubuhnya ambruk di dekapan Bara. Bara menjadi sangat panik. Tanpa pikir panjang langsung membopong tubuh Siren masuk ke dalam mobilnya dan membawa Siren ke rumah sakit terdekat. Siren sudah ditangani oleh dokter di dalam ruang UGD, dan Bara menunggu di ruang tunggu di depan pintu UGD. Tidak berapa lama dokter yang menangani Siren keluar dan menemui Bara. "Anda keluarga pasien yang ada di dalam?" tanya dokter kepada Bara. "Bukan dok, saya bertemu dia tadi di dekat jembatan. Tadi dia pingsan saat mau saya antar pulang," jelas Bara dengan singkat. "Lalu Anda tidak tahu identitas dari pasien?" "Tidak dok," ucap Bara apa adanya. "Saya butuh bertemu dengan keluarga pasien, karena kondisinya yang terlalu lemah." "Apa tadi pasien tidak bawa barang, seperti tas atau handphone?" tanya dokter lagi. "Oh iya, dia bawa handphone. Sepertinya tertinggal di mobil saya. Sebentar saya carikan." Bara berlalu pergi dari ruang UGD dan menuju parkiran rumah sakit. Saat dia membuka pintu mobil, Bara dapat melihat ponsel di bawah jok belakangnya yang sedang berdering. Di ponsel itu tertera nama nenek di layarnya. "Halo Siren, ya ampun sayang, kamu ada di mana?" Suara panik langsung menyapa saat Bara mengangkat panggilan itu. "Halo, maaf, ini dengan nenek pemilik handphone ini?" tanya Bara dengan sangat sopan. Iya, siapa ini?"
Di mana Siren? Terdengar nada yang terbata dan kekhawatiran di sana. Saya Baranek. Sekarang pemilik ponsel ini ada di rumah sakit kasih bunda. Bisa nenek datang ke sini? Ada apa dengan Siren? Dia baik-baik saja kan? Sebaiknya nenek langsung ke sini saja, karena dokter menanti keluarganya. Iya, nenek akan datang ke sana sekarang. Tolong tunggu sebentar. Panggilan langsung dimatikan lawan bicara Bara, dan Bara membawa ponsel Siren masuk ke dalam rumah sakit lagi. Suara langkah kaki yang terdengar nyaring seperti sedikit berlari itu membuat Bara menoleh, dan di sana ada sepasang suami istri paruh baya yang menuju ke arahnya. Apa kakek dan nenek keluarga Siren? Tanya Bara memastikan, karena tadi di telepon sang nenek menyebutkan nama Siren. Iya, kami kakek dan neneknya, jawab kakek Pandu. Di mana Siren? Bagaimana keadaannya? Tanya nenek Misty. Siren ada di dalam, dokter juga menunggu keluarganya di dalam ruangannya, kata Bara sopan. Ibu masuk ke dalam ya, biar bapak yang menemui dokter. Nenek Misty mengangguk dan langsung memasuki ruang UGD itu. Kamu? Tanya kakek Pandu menatap Bara. Saya tadi yang menemukan Siren di jembatan, lalu membawa Siren ke sini karena pingsan, jelas Bara singkat, belum mau menjelaskan lebih soal Siren yang ingin bunuh diri. Oh, terima kasih karena sudah menolong Siren. Kakek Pandu menjabat tangan Bara dan dibalas senyuman olehnya. Mari saya antar ke ruangan dokter Cat. Bara berjalan terlebih dahulu dan diikuti kakek Pandu di belakangnya. Saat di ruangan dokter, Bara mempersilahkan kakek Pandu masuk dan dirinya menunggu di kursi depan ruangan. Bapak ini keluarga pasien yang di ruang UGD? Tanya dokter saat kakek Pandu sudah duduk di kursi depannya. Iya, saya kakeknya. Bagaimana kondisi Siren, dok? Dokter menghela nafas terlebih dahulu sebelum menatap kakek Pandu dengan seksama. Apakah bapak tahu kalau cucu bapak sedang hamil? Saya sudah tahu, dok. Sebenarnya Siren sedang dirawat di rumah sakit Medika, namun dia pergi begitu saja tanpa memberitahu siapa-siapa. Kondisinya sedang tidak stabil, Pak. Bahkan kata pemuda yang membawanya tadi ke sini. Cucu bapak hampir loncat dari jembatan, ucap sang dokter yang mampu membuat kakek Pandu melotot tak percaya dengan apa yang dia dengar. Apa dok? Cucu saya mau bunuh diri maksudnya? Kakek Pandu menatap dokter dengan nanar dan terbata. Iya, Pak. Kondisi tubuhnya lemah karena asam lambungnya naik. Dan kondisi psikisnya juga sedang tidak baik-baik saja, Pak. Kakek Pandu tak menjawab perkataan dokter, dirinya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sebaiknya cucu bapak dibawa ke psikolog, agar bisa ditangani lebih lanjut, takutnya bisa berkelanjutan sakit yang dia alami ini. Kasihan juga janin yang ada di perutnya dapat tidak berkembang, karena ibunya mengalami stres. Baik dok, terima kasih atas sarannya. Kakek Pandu berdiri dan berjalan keluar ruangan sang dokter dengan kepala menunduk. Saat membuka pintu, kakek Pandu dikejutkan dengan keberadaan Bara yang masih setia menantinya di kursi tunggu. Sudah selesai, Kak? Bara berdiri saat melihat pintu ruangan yang terbuka. Iya, kamu belum pulang nak, ini sudah hampir subuh, ucap kakek Pandu mendekati Bara lantas duduk di kursi sampingnya. Nanti saya pulang, Kak, rumah saya tidak jauh dari sini. Bara ikut duduk di kursinya tadi. Bagaimana kronologis kamu menemukan Siren, nak? Kakek Pandu bertanya dengan kepala yang masih menatap lantai di bawahnya. Saya menemukan Siren di jembatan. Bara menoleh ke arah kakek. Saya melihatnya sudah hampir loncat dari atas jembatan. Beruntung tangannya masih dapat saya gapai. Lanjutnya, kakek Pandu menarik nafas berat dan membuangnya kasar. Bahunya bergetar menahan isakan tangisnya yang mulai keluar. Ini semua salah saya. Harusnya saya bisa menjaga Siren, jadi semua ini tidak akan pernah terjadi. Kakek Pandu menghapus air mata yang terjatuh dengan kasar. Jangan menyalahkan diri sendiri, Kek. Semua yang terjadi di dunia ini sudah kehendak dari Yang Maha Pencipta. Bara mencoba menenangkan kakek Pandu. Tapi memang saya yang tidak becus menjaga Siren. Coba kalau saya tegas tidak membiarkan Siren berpacaran dengan pria brengsek itu. Pasti Siren tidak akan hamil sampai depresi seperti ini. Suara kakek Pandu terdengar menahan amarah. Bara sedikit kaget dengan apa yang dia dengar ini. Jadi gadis itu sedang hamil. Ucapnya dalam hati, kakek bisa menikahkan cucu kakek dengan kekasihnya jika memang itu yang terjadi. Bara mencoba memberi solusi. Kakek Pandu mengangkat kepalanya dan memandang kosong ke depan.
keluarga lelaki itu tidak mau bertanggung jawab. Yang ada mereka memberi saran agar Siren menggugurkan janinnya. Bara sampai terbengong dengan penjelasan dari sang kakek. Mereka bisa sekejam itu, kek? Apakah mereka tak tahu perbuatan yang anak mereka lakukan itu sudah dosa yang sangat besar? Dan mereka mau membunuh janin yang tidak berdosa? Tanya Bara tak percaya. Iya, mereka hanya memikirkan nama baik keluarga mereka sendiri, tanpa memikirkan bagaimana Siren akan menjalani semua ini. Kakek Pandu menatap Bara dengan tersenyum tipis. Dan menepuk pundak Bara sebelum dia berdiri. Terima kasih atas pertolongannya, nak. Dan maaf kakek jadi banyak bicara seperti ini. Bara ikut bangkit berdiri, tidak apa-apa kek. Sebagai sesama manusia memang wajib saling membantu. Ya sudah, kamu pulang saja. Ini sudah hampir subuh. Baik kek, saya akan pulang. Jika kakek butuh bantuan, rumah saya ada di perumahan belakang rumah sakit ini. Kakek Pandu tersenyum dan mengelus pundak Bara sekilas. Kamu baik sekali, nama kamu siapa? Bara kek. Bara Wijaya Kusuma, jawab Bara dengan tegas. Nama yang bagus. Ya sudah kakek akan ke ruangan Siren dulu, kamu hati-hati di jalan. Kakek Pandu melangkah menjauh dengan meninggalkan Bara yang menatap kakek Pandu dengan pandangan yang sulit diartikan. Apakah ayah dari janin yang Siren kandung adalah lelaki yang waktu itu bersama Siren di taman? Lelaki yang emosian tapi pengecut, ucap Bara dalam hati. Bara berlalu pergi meninggalkan rumah sakit itu dan menuju ke rumahnya yang memang tepat berada di belakang rumah sakit.